Bacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah ditangkap oleh pengawal Bait Allah, para rasul dihadapkan ke mahkamah agama Yahudi. Imam Agung mulai menegur mereka. Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama Yesus. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu. Dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan penyelamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segalanya itu, kami dan Roh Kudus, yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia. Mereka lalu menyesah para rasul dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak membiarkan musuh-musuhku bersukacita atas diriku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihi oleh-Nya, dan bersembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus. Sebab hanya sesaat Ia murka, tetapi seumur hidup Ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Aku akan memuji Engkau
Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat dan mendengar suara banyak malaikat di sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua di surga. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Dan aku mendengar suara nyaring dari mereka. Anak domba yang disembelih itu layak menerima kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi, yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba, puji-pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk di surga itu berkata, Amin. Dan para tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kristus pencipta semesta alam telah bangkit. Ia penuh kasih kepada umat manusia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri lagi kepada para murid-Nya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, Aku mau pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, Kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat, lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, Hai anak-anak, apakah kamu punya ikan? Jawab mereka, tidak.
Lalu kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Mereka pun menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Lalu murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan jubahnya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Kemudian murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 100 meter saja, dan mereka menarik jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat api arang, di atasnya ada ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia dibangkitkan dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Allah punya cara yang ajaib untuk menjaga dan memberkati kita semua. Kita sebagai manusia punya banyak keterbatasan. Bahkan ketika situasi sepertinya tidak ada jalan keluar, Tuhan bisa memberikan jalan keluar yang ajaib. Kisah Injil hari ini menceritakan kepada kita semua pengalaman yang dialami oleh para murid setelah peristiwa wafat dan kebangkitan Yesus. Setelah Yesus tidak bersama dengan para murid, ternyata mereka mengalami kebingungan dan ketidakjelasan akan apa yang harus mereka lakukan. Mereka tidak tahu lagi harus berbuat apa, karena Yesus guru mereka telah mati. Dan walaupun sudah bangkit, tapi ternyata mereka mengalami Yesus yang tidak bersama-sama dengan para murid. Karena itu ada sebagian murid yang kembali kepada kehidupan lama mereka sebelum bertemu Yesus. Karena mereka juga harus meneruskan kehidupan mereka dan harus mencari nafkah untuk hidup sehari-hari. Kita tahu para murid bermacam-macam latar belakang. Ada sebagian yang nelayan. Yang kita tahu nelayan siapa? Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes. Mereka nelayan. Yang lain mungkin bukan nelayan. Matius, pemungut cukai dan lain sebagainya. Tapi ada beberapa yang menjadi seorang nelayan. Dan mereka ini harus menghidupi diri mereka sendiri. Saudara-saudari yang terkasih,
Ternyata setelah semalam-malaman mereka bekerja di laut sebagai seorang nelayan, ternyata mereka tidak mendapatkan hasil ikan sedikit pun. Semua usaha mereka menjadi sia-sia. Di sini kita bisa merenungkan bahwa ketika kita hidup tanpa Tuhan, semuanya menjadi tanpa hasil. Apapun usaha yang kita lakukan mungkin, kalau kita tidak bersama dengan Yesus, maka hasilnya adalah kosong. Mungkin kelihatannya menghasilkan keuntungan yang luar biasa, tapi ternyata dalam jangka waktu yang bisa pendek, bisa lama, kalau kita hidup tanpa Tuhan Yesus, pasti hasilnya adalah kosong. Mungkin juga dalam diri para murid tadi ada muncul rasa putus asa dalam kehidupan mereka pada saat itu. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan kita, terkadang di saat kita juga mengalami persoalan dan pergumulan yang berat, kita juga mengalami bahwa apapun yang kita lakukan, yang kita perjuangkan selama ini mungkin terasa sia-sia. Mungkin kita juga akan mengalami rasa putus asa, seolah-olah semua sudah tidak ada harapan lagi. Bisa jadi seperti itu yang kita alami sekarang ini. Dan kita bisa belajar dari pengalaman para murid dalam bacaan Injil hari ini, tentang bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidup manusia. Yesus tiba-tiba saja datang kepada para murid dan meminta para murid untuk menebarkan jala mereka di sebelah kanan perahu. Dalam kehidupan kita, terkadang juga Tuhan mungkin juga punya cara yang aneh kepada kita. Tuhan mungkin tiba-tiba hadir. Justru sekarang yang dibutuhkan dari kita adalah kepekaan untuk bisa menyadari kehadiran Allah dan juga ketaatan untuk mematuhi kehendak Tuhan. Memang terkadang berat untuk patuh kepada Allah. Hal sepele misalnya apa? Setia dalam iman. Setia dalam doa, mungkin sepele, tapi ternyata sulit. Banyak orang mungkin mengalami kesulitan untuk bisa setia dalam doa. Justru inilah yang diminta dari kita. Kita diminta oleh Tuhan untuk taat kepada kehendak Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, mujizat terus terjadi sampai sekarang ini. Penyertaan Tuhan juga terus terjadi sampai sekarang ini. Sekarang persoalannya, masalahnya adalah pada diri kita sendiri. Kita peka atau tidak dengan kehadiran Allah. Kita peka atau tidak dengan keinginan, kemauan Tuhan untuk kita lakukan. Ketika kita bisa peka, ketika kita bisa taat pada kehendak Allah, dan ketika kita selalu mengandalkan Tuhan, kita tekun dalam doa, kita hidup dalam kekudusan dan kebenaran, kita nanti pasti akan melihat bagaimana ternyata penyertaan Allah luar biasa dalam kehidupan kita. Pasti ada banyak mujizat terjadi kalau kita sungguh-sungguh mengandalkan Allah, sebagaimana yang dialami oleh para murid hari ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Tuhan tidak ingin kita mengalami masalah, mengalami musibah, mengalami celaka. Karena itu yang harus kita lakukan adalah datang kepada Allah. Bergantunglah hanya kepada Allah. Dan kalau kita sungguh-sungguh bergantung kepada Allah, kita nanti akan melihat bagaimana Allah ternyata juga bekerja secara luar biasa dalam kehidupan kita. Allah akan terus memberkati hidup kita, sehingga dengan demikian hidup kita sungguh-sungguh bisa memuliakan Allah dan juga bisa menjadi perpanjangan saluran berkat kepada sesama.